medical inflation ini tuh memberikan dampak yang cukup signifikan gitu ya terhadap asuransi kesehatan. Nggak hanya asuransi kesehatan sih, tapi semua ya ke pelayanan kesehatan pun juga berdampak gitu kan. Dari meningkatnya biaya pelayanan kesehatan ini itu bisa menyebabkan daya beli masyarakat terhadap pelayanan kesehatan itu menurun. Jadi apa sih yang bisa dilakukan perusahaan asuransi gitu ya untuk mengatasi dampak inflasi ini? Halo, selamat datang kembali di Rein Podcast, podcastnya Indonesia Re. Halo semuanya, kenalin nama aku Melati Putri Desari, biasa dipanggil Melati. Nah semuanya, hari ini kita kedatangan narasumber yang pastinya sangat berpengalaman di bidang medical underwriting nih teman-teman. Nah langsung aja kita kenalan kali ya. Boleh nih, hai Dokter Mita. Hai Mel. Boleh kali kenalin dirinya. Oke. Hai Sobat Yu, saya Dr. Yudarini Pramita Handayani sebagai Departemen Head dari Life Underwriting. Divisinya adalah divisi Life and Pricing Actuary gitu. Oke, terima kasih nih Dokter Mita. Nah teman-teman, Dokter Mita ini tuh udah sangat berpengalaman di bidang underwriting nih. Kalau boleh tahu udah berapa lama sih bekerja sebagai underwriter nih dokter? Ya, jadi aku tuh masuk ke underwriter itu dari tahun 2006. Jadi mungkin sekitar 18 tahun ya sudah Wow. bekerja di underwriting. Lama banget ya dokter. Yoi. Pastinya sangat berpengalaman nih di dunia medical di dunia asuransi jiwa ya dokter. Karena spesialisasinya di dunia asuransi jiwa dan juga kesehatan pastinya ya, dok. Betul sekali. Nah teman-teman, kita pada siang hari ini akan membahas nih mengenai medical inflation ya dokter. Kalau boleh tahu nih apa sih medical inflation menurut dokter? Karena ini lagi happening banget di dunia asuransi nih. Betul. Jadi begini, ada namanya istilah medical inflation ya. Medical inflation itu adalah kenaikan dari biaya pelayanan kesehatan gitu ya di Indonesia dan di dunia begitu. Nah, dari meningkatnya biaya pelayanan kesehatan ini itu bisa menyebabkan daya beli masyarakat terhadap pelayanan kesehatan itu menurun begitu. Jadi inflasi itu kan nggak hanya di bidang medis aja gitu ya, bisa di bidang yang lain. Nah, ternyata itu inflasi di bidang yang lain itu tidak sebanding gitu dengan inflasi di bidang medis begitu. Jadi bisa 3 kali atau 4 kali dari inflasi yang bidang yang lain. Nah, itu menyebabkan daya beli masyarakat terhadap pelayanan kesehatan itu menjadi menurun begitu kira-kira. Oh gitu. Nah begitu nih teman-teman, tadi kita sudah mendapatkan penjelasan mengenai definisi dari medical inflation dari Dokter Mita. Nah kalau boleh tahu nih dokter, ya sebenarnya tuh yang menjadi penyebab dari kenaikan biaya medis yang sangat signifikan itu tuh apa sih dok? Oke. Jadi yang menyebabkan gitu ya biaya medis itu naik gitu ya, itu ada beberapa hal, beberapa faktor gitu ya. Nah, yang pertama itu dari teknologi kesehatan. Jadi pastikan kalau di bidang kedokteran gitu ya kan ada alat-alat untuk pemeriksaan gitu ya, misalnya ada ronsen, ada CT scan dan lain sebagainya. Nah, tentu saja rumah sakit itu kan akan membeli alat-alat itu gitu kan, dan apalagi sekarang semakin maju, semakin canggih dan tentu saja semakin mahal. Nah, jadinya itu akan mempengaruhi dari biaya medis begitu, semakin mahal gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah biaya obat-obatan gitu ya. Jadi biaya obat-obatan ini kan pasti harus di-research dulu gitu kan sebelum dipasarkan, sebelum dijual lah ke masyarakat dan dipakai. Nah, selain itu juga ada biaya produksinya. Nah, research dan biaya produksi, kemudian nanti belum juga harus daftar dulu gitu kan, melalui beberapa tahapan gitu kan. Nah, itu menyebabkan biaya obat ini cukup besar gitu, dan itu juga menyumbang ke kenaikan inflasi di medis. Nah, yang berikutnya adalah biaya untuk tenaga kesehatannya gitu kan. Pasti kan dokter, perawat, teknisi-teknisi itu kan juga menerima gaji gitu ya dari rumah sakit. Nah, pasti karena inflasi tempat lain pasti dia akan naik juga kan gajinya. Nah, itu juga menjadi komponen dari inflasi. Nah, yang berikutnya dari sisi regulator. Jadi si regulator itu
pasti dia punya apa ya, kayak safety requirement lah untuk alat-alat medis gitu kan. Dia terus juga gitu dari obat-obatannya juga, dia harus diregistrasikan dulu gitu ya. Jadi biaya pendaftarannya itu juga ada, cukup mahal gitu ya, sehingga itu menyumbang ke inflasi medis. Nah yang berikutnya ternyata itu dari, survei sekarang gitu ya, eee penyakit-penyakit itu sudah mengarah ke penyakit-penyakit kronis yang sifatnya long term. Nah, kalau dulu mungkin, sebagian besar itu penyakit adalah penyakit infeksi yang, apa ya, biayanya itu tidak terlalu mahal penanganannya gitu. Nah, jadi hanya infeksi cuman 3 sampai 5 hari udah sembuh gitu kan. Nah, tapi kalau yang, penyakit-penyakit kronis itu tuh setiap apa ya, dia itu, secara rutin harus kontrol, kemudian itu juga long term, jadi tidak bisa, istilahnya itu tidak bisa sembuh gitu. Jadi dia tetap harus melakukan pemeriksaan gitu kan. Nah itu, menyumbang salah satu dari inflasi medis ini. Nah kemudian ternyata juga ada, faktor perubahan dari demografi gitu ya. Jadi, menurut penelitian itu angka harapan hidup Indonesia itu naik sekitar, 0, berapa persen gitu ya. Jadi dari 71,85 menjadi 72,13. Ya mungkin naik 1 tahun tapi itu lumayan signifikan gitu ya. Berarti harapan hidup semakin panjang gitu kan. Jadi, apa ya, burden untuk kesehatannya pun itu semakin besar, karena kan kalau semakin tua ya pasti, mungkin sudah banyak gitu ya penyakit-penyakitnya, sehingga membutuhkan perawatan yang lebih, mumpuni begitu. Nah, terus yang paling, terakhir itu adalah kemarin adanya pandemik Covid, 19 itu tuh juga salah satu yang menyebabkan terjadinya inflasi medis. Kenapa? Karena gini, jadi pada saat pandemik itu mungkin orang, tidak apa ya, tidak berani ke rumah sakit gitu kan ya, pasti mereka cuman, apa ya, kayak minum minuman, ramuan-ramuan aja herbal gitu kan, terus dia nggak ke rumah sakit melakukan pemeriksaan. Nah, Eee, setelah pandemik itu, karena pandemik ini orang itu lebih aware gitu ya, jadi setelah selesai mereka tuh ngerasain keluhan dikit aja itu udah langsung ke rumah sakit gitu. Nah jadinya, apa ya, itu, menyumbang, inflasi medis itu, jadi biaya itu semakin meningkat dari situ, gitu sih Mbak Mels, Oke, nah kira-kira. teman-teman penjelasannya sangat kompleks ya teman-teman. Ternyata penyebab inflasi medis tuh nggak cuma satu dua, ternyata ada banyak Betul, ya banyak dok. sekali, Nah nyambung hal yang tadi setuju. nih dok nih, Mmm, kan sebagaimana yang udah dijelasin tadi, karena mhm, pandemi kan pastinya itu menyebabkan inflasi medis kan. Sama halnya kayak orang-orang sebelum sebelum pandemi pastinya belum banyak yang pengen punya asuransi kesehatan, tapi mhm karena mhm, adanya pandemi pastinya ngefek banget nih ke kehidupan sehari-harinya betul, masyarakat Indonesia betul betul. terutama ya teman-teman. Yes yes Nah, yes yes yes. maka dari itu setelah pandemi pastinya orang-orang lebih aware untuk, pentingnya mempunyai asuransi kesehatan dan juga pastinya, jumlah klaim dan juga pembelian dari produk asuransi kesehatan ini kan sangat banyak dan Mhm, juga klaimnya juga pastinya meningkat ya, Dok. yes. Nah, selain hal itu sendiri itu kan merupakan penyebab dari, inflasi medis ya, Dok. Mhm, Nah, dampaknya sendiri tadi kan kita udah tahu nih penyebab, kalau dampaknya itu tuh gimana sih, Dok, kalau boleh oke, tahu? baik. Jadi, memang, medical inflation ini tuh memberikan dampak yang cukup signifikan gitu ya terhadap asuransi kesehatan. Nggak hanya asuransi kesehatan sih, tapi semua ya, kepelayanan, kesehatan pun juga berdampak gitu kan. Nah, eee, dari asuransi kesehatan sendiri itu, bisa berdampak jadinya premi asuransi itu naik signifikan gitu ya. Nah kalau kita, bedah gitu ya, tarif premi itu sebenarnya apa sih komponennya gitu. Nah itu komponennya itu bisa dari usia, dari jenis kelamin, kemudian, pekerjaannya seseorang tersebut gitu kan, kemudian dari pola hidup. Nah kemudian juga dari, manfaat yang dia ambil gitu, manfaat asuransi ya yang diambil, terus masa kontrak polisnya juga. Nah tadi kan ada manfaat asuransi ya. Nah, manfaat asuransi ini sebenarnya adalah, ada komponen dari biaya, which is itu yang tadi ada inflasi medis gitu ya. Nah, jadi karena, inflasi medis ini kan berarti kan biaya pelayanan kesehatan tuh makin besar. Nah, itu harus apa ya, premi yang dibayarkan itu harus mencukupi untuk menutupi biaya pelayanan yang akan, didapat oleh orang tersebut, gitu. Nah,
Jadi makanya, apa ya istilahnya, asuransi itu mulai mereview preminya gitu. Karena kita lihat ya sekarang kan ada nih isu, beberapa perusahaan asuransi gitu ya sudah mulai menaikkan, tarif preminya gitu kan, malah, baru belum ada setahun udah naik lagi, belum ada setahun naik lagi gitu. Nah itu karena, ternyata, setelah dihitung-hitung itu jumlah, preminya itu tidak mencukupi untuk menutupi, biaya pelayanannya ini, begitu, dan juga dari klaim-klaim. Nah, terus, kita kembali lagi nih ya, jadi sebenarnya selain biaya selain inflasi itu gitu ya, ternyata itu, dari pihak rumah sakit sendiri itu juga ada namanya, over treatment begitu. Jadi kan tadi kalau apa namanya ya, kayak pelayanan kesehatan tuh kan termasuk, komponen dari inflasi gitu ya. Jadi kalau misalnya dia over treatment gitu kan berarti otomatis biayanya akan naik gitu kan. Nah over treatment tuh apa? Jadi, contohnya lah ya misalnya nih ada pasien datang itu, terus dia cuman keluhannya tuh batuk pilek misalnya. Nah tapi si dokternya ini malah melakukan pemeriksaan yang komprehensif gitu. Jadi misalnya nih, eee, hanya batuk pilek ternyata dia disuruh CT scan seluruh seluruh badan gitu kan. Nah nanti ditanya, "Loh kok saya butuh CT scan?" "Oh Mhm. soalnya kita mau lihat parunya nih, nanti parunya nyambung kemana gitu. Terus nanti belum, ada dipanggil spesialisnya spesialis paru gitu kan untuk menangani. Nah itu jadinya ada over treatment di situ gitu yang harusnya mungkin cuman beberapa ratus ribu itu malah bisa jadi beberapa juta gitu kan. Nah itu yang mempengaruhi juga dari, apa ya, biayanya yang semakin mahal dan itu juga akhirnya karena ada over treatment berarti kan, ada apa ya, klaim yang besar gitu kan. Nah itu akhirnya tidak mencukupi dengan premi yang sudah ditetapkan sebelumnya sehingga preminya harus di-adjust, begitu. Nah, Eee, kalau kita lihat gitu ya, jadi ada survei dari Willis Towers Watson itu mengatakan bahwa, biaya rumah sakit di tahun 2021 itu berkisar sekitar 12%. Nah, itu, naik cukup lumayan ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, gitu. Nah, kemudian juga, apa namanya, kalau dilihat gitu ya dari inflasi biaya medis sekarang, itu Indonesia itu sekitar 13%. Itu di atas dari inflasi di Asia yang hanya 11% gitu. Nah, berarti kan sebenarnya, terlihat gitu ya dan inflasi global itu kalau tidak salah di angka 9,4. Berarti memang Indonesia itu inflasinya memang lebih besar gitu, inflasi biaya medisnya itu lebih besar dibandingkan, negara-negara lain gitu, even yang di Asia pun kita juga paling tinggi gitu kan. Nah, terus, hal itu, eee, tidak sebanding dengan inflasi, inflasi dari sektor-sektor lain gitu yang hanya 2,6% di tahun 2023. Jadi, inflasi medisnya 13 sekian, inflasi barang lain tuh 2,6. Nah, kalau inflasi yang lain tuh hanya 2,6 berarti kan sebenarnya kenaikan gaji kita ya mungkin cuma 3 atau 4% gitu kan. Nah, mana cukup untuk menutupi inflasi medis yang cukup tinggi kenaikannya. Itu dampak yang pertama. Nah, dampak yang kedua, jadi, gini, kan manfaat asuransi itu misalnya dia hanya dapat, taruhlah 1 tahun itu dia hanya dapat, 500 juta gitu kan overall. Nah ternyata karena tadi banyak apa namanya, eee, over treatment dari rumah sakit gitu kan, sehingga, mungkin dalam 1 tahun itu dia sudah menghabiskan 700 juta berarti kan dia harus membayar 200 juta kelebihannya dari uangnya dia sendiri gitu. Jadi orang tuh sekarang pada ribut, "Kok beda ya, dulu tuh saya, setahun itu nggak ada tuh namanya ekses-ekses gitu kan, harus bayar dari, kelebihan dari, biaya perawatan saya. Tapi sekarang semenjak, after Covid lah ya, itu tuh bisa eksesnya tuh banyak yang harus ditanggung, begitu. Nah yang berikutnya jadi, mmm, karena over treatment ini, jadi si perusahaan asuransi itu, mulai mengetatkan TC-nya. Gitu. Jadi yang biasanya di-cover, ternyata tahun berikutnya tidak di-cover gitu kan, atau yang tadinya cashless, itu dia
harus reimburse gitu. Jadi kan itu cukup merugikan ya sebenarnya ke masyarakat gitu. Jadi ya itu tadi dampaknya ada 3 ya kalau aku rangkum tadi. Yang pertama karena jadi preminya itu meningkat signifikan gitu ya, premi asuransi kesehatan. Kemudian yang kedua itu harus membayar ekses dari klaim. Kemudian yang ketiga itu TC dari asuransi itu semakin ketat sehingga masyarakat tuh agak susah ngeklaim gitu ceritanya. Itu sih Mbak Mel. Nah, iya teman-teman, benar banget sih karena kita semua ngerasain ya tarif premi asuransi tuh bisa naik setahun tuh bisa lebih dari sekali mungkin ya Dok ya. Betul. Karena benar-benar apa ya, mungkin karena medical inflation-nya naik jadinya tarif premi naik. Tadi juga kita ngomongin terkait over treatment itu benar Yes. banget ya, mungkin kalau teman-teman ngerasain dulu misalnya nggak pakai asuransi bayar misalnya ke dokter kulit cuma 700.000, sekarang bisa 1.500.000 kayak gitu ya Dok. Lumayan ya 2 kali lipat ya. Banget, dan itu ngefek Itu banget ke dia, asuransi dan betul. juga perusahaan reasuransi Betul, pastinya ya betul, Dok. betul. Itu cukup dirasakan juga, nggak cuma asuransi ya, pasti rakyatnya pun juga akan merasakan dampaknya gitu. Jadi klaimnya pun lebih banyak gitu masuk ke kita. Gitu. Bener banget. Terus tadi ngomong-ngomong soal TC juga nih Dok, kayaknya sekarang juga udah banyak banget nih perusahaan-perusahaan asuransi tuh yang kayak ngeblok rumah sakit tertentu Ya, karena betul, yaitu betul. pengangkatan TC tadi karena banyak adanya over treatment, jadinya tuh mereka lebih apa ya, mitigasi resiko mungkin ya Dok. Yes. Jadinya ngekat beberapa rumah sakit untuk bisa langsung cashless juga. Jadinya mungkin rumah sakit A tadinya bisa cashless sekarang harus reimburse mungkin kayak gitu. Atau ada juga yang udah nggak di cover ya, udah nggak jadi rekanan dari perusahaan asuransi itu sendiri. Betul. Kayak gitu sih. Menarik banget ya teman-teman tadi penjelasan dari Dokter Mita terkait dampak dari medical inflation ini ternyata benar-benar berpengaruh banget dari ke perusahaan asuransi dan juga reasuransi. Nah sekarang tuh tadi kan udah tahu nih dampaknya gimana. Nah sekarang tuh gimana sih caranya perusahaan asuransi maupun reasuransi untuk memitigasi resiko tersebut? Ya. Oke, jadi gini, sebenarnya untuk mengatasi gitu ya dampak medical inflation ini tuh nggak hanya dari satu pihak saja gitu. Jadi kan ada tuh ya namanya ekosistem kesehatan gitu kan, terdiri dari berbagai macam pihak gitu ya yang berkecimpung di bidang kesehatan ini gitu ya. Salah satunya adalah perusahaan asuransi. Jadi apa sih yang bisa dilakukan perusahaan asuransi gitu ya untuk mengatasi dampak inflasi ini gitu ya. Yang pertama pastinya menciptakan produk itu sesuai dengan kebutuhan nasabahnya gitu. Jangan karena berlomba-lomba gitu ya mau bikin cover yang seluas-luasnya gitu kan, jadi malah membebani si nasabahnya. Karena kan semakin besar manfaatnya gitu ya, itu pasti akan semakin mahal preminya gitu kan. Nah jadi perusahaan asuransi itu mulai membuat produk-produk yang memang apa sih yang dibutuhkan gitu, nggak hanya cover yang luas. Nah kemudian juga mulai memperbaiki layanan dari asuransinya sendiri gitu ya, dari segi kecepatan pembayaran klaimnya gitu ya. Kemudian mungkin dia juga bisa memberikan advice gitu ya untuk si nasabahnya gitu ya. Itu bisa dalam bentuk medical advisory board. Jadi di perusahaan asuransi itu sebaiknya ada kayak suatu badan lah ya. Jadi dia tuh kalau misalnya nih ada orang nih ya, dia mau ke dokter gitu kan, pelayanan kesehatan, terus ternyata tuh dicas disuruh A B C D E gitu kan misalnya. Nah itu dia bisa konsul sebenarnya ke si medical advisory board yang ada di asuransi ini gitu, nanya sebenarnya treatment ini bener nggak sih gitu kan, terus apa yang sebaiknya aku ambil gitu. Itu juga selain dia juga nggak mengurangi rasa ketidaknyamanan karena diperiksa segala macam gitu kan, juga mungkin akan mengurangi ekses yang perlu dia bayar gitu. Nah jadi perlu ada, selain produk tadi perlu ada medical advisory board di asuransi gitu ya. Kemudian si asuransi ini juga harus melakukan review gitu ya, review ke rumah sakit gitu. Karena kan ya kalau misalnya si rumah sakit ini dibiarin aja gitu kan, ya pasti akan muncul tuh praktek-praktek over treatment gitu kan. Jadi ya mungkin bener lah salah satu tindakannya yaitu yang harus nggak bisa cashless, dari bisa pakai yang reimburse aja gitu kan. Itu salah satu cara supaya asuransi ini bisa mengontrol rumah sakit gitu, providernya begitu. Nah itu kan tadi dari asuransi. Nah terus ada juga dari nasabahnya. Nasabah tuh juga harus aware sebenarnya bahwa
Kalau misalnya dia hanya kuratif aja, jadi kalau sakit baru dia datang gitu kan. Nah itu, pada saat dia udah sakit, kemungkinan besar dia udah, sakit yang parah misalnya. Itu pasti lebih besar biayanya gitu kan, dibandingkan kalau misalnya dia, melakukan preventif. Misalnya nih mengubah ya, pola hidupnya, misalnya jadi, apa ya, sering berolahraga gitu kan, terus makan makanan sehat. Nah itu, mungkin bisa mengurangi biaya, dia ke dokternya gitu, itu sih. Jadi, apa ya, dari nasabahnya pun sendiri harus ada awareness gitu. Nah, kemudian dari segi pelayanan kesehatannya gitu ya, dia harus, berperan aktif nih, jangan aji mumpung gitu kan, mumpung orang-orang itu pada datang ke rumah sakit gitu kan, terus pada saat Covid dia nggak ada pemasukan, terus karena udah nggak Covid orang pada datang eee, disalahgunakan gitu dengan over treatment, memberikan, treatment-treatment yang sebenarnya tidak perlu, begitu. Nah kemudian juga, ada industri farmasi gitu kan, farmasi ini juga harus apa ya istilahnya, eee, digalakkan gitu ya. Jadi, tidak apa ya namanya, menggunakan dalam obat-obatan itu menggunakan bahan baku dari Indonesia gitu. Karena kan kalau misalnya itu harus diimpor, pasti lebih mahal karena kan ada biaya, importnya ya gitu ya, biaya cukai masuk gitu kan. Jadi, di apa ya, pemerintah itu juga sudah menggalakkan bahwa oke produksi obat-obatan itu bahan bakunya dari Indonesia gitu kan, termasuk juga alat-alat kesehatan gitu ya. Kalau misalnya kita bisa menyediakan bahan bakunya di Indonesia ya kenapa harus import gitu kan. Nah itu, jadi harus ada, kesadaran juga dari industri farmasinya. Nah, yang tidak kalah penting adalah dari regulatornya gitu, karena regulator ini apa ya, dia tuh, punya peranan gitu ya, karena dia bisa meng-emphasize, dia bisa mengatur gitu kan. Ya kalau kesadaran-kesadaran doang kan nggak ngaruh gitu ya, harusnya memang harus ada aturan yang jelas gitu kan. Jadi, eee, regulator ini misalnya bisa melakukan standarisasi dari medical pathway. Medical pathway itu apa? Jadi, eee ada pedoman lah ya, misalnya ada penyakit orang sakit ini. Nah itu, eee, treatment-nya tuh harus A, B, C, D, terapinya A, B, C, D, pemeriksaannya A, B, C, D, jadi udah jelas. Jadi ada standarisasi dari medical pathway. Nah kalau itu sudah jelas gitu ya, step-stepnya apa aja yang ada di situ, pasti biayanya pun akan, jelas terstandarisasi gitu. Orang nggak akan langsung, apa namanya, eee rumah sakit tuh nggak akan semena-mena mengecas gitu kan, karena udah ada nih guideline-nya gitu kan, dan pasti kalau misalnya, eee, menyimpang dari situ bisa ada, sanksi gitu kan ke rumah sakitnya, begitu. Nah kemudian juga, kalau nggak salah itu sekarang pemerintah itu sudah menetapkan, KRIS namanya, KRIS. Jadi kamar rawat inap standar. Jadi itu di situ tuh dia pemerintah tuh menetapkan standarisasi dari kamar-kamar rawat inap beserta dengan, itunya ya, apa, biaya-biaya treatment-nya segala macam. Biasanya kan itu kalau misalnya kelas satu itu, apa, standar biayanya tuh A, B, C, D gitu kan, berapa gitu. Nanti naik kelas, VIP itu misalnya itu lebih mahal lagi gitu kan. Walaupun sebenarnya sama nih, komponennya sama tapi karena kelasnya beda jadi biasanya ada, kenaikan sedikit lah ya gitu. Nah itu diatur tuh, sama pemerintah dengan kamar rawat inap standar ini gitu. Nah kemudian juga, mulai menggunakan teknologi digital. Jadi ada suatu sistem gitu ya yang fungsinya untuk memonitor dan, memberi masukan atas utilisasi dari layanan kesehatan. Jadi tuh, mmm, jadi tuh kayak online lah, online system gitu ya, jadi pemerintah bisa ngakses. Mungkin nanti perusahaan asuransi yang sudah bekerja sama dengan rumah sakit itu juga bisa akses gitu kan. Jadi kelihatan nih, oh ternyata dia utilisasinya tuh ini gitu kan, terus obatnya apa. Nah nanti kalau misalnya nggak sesuai itu, bisa langsung terlihat gitu kan. Nah kalau sekarang kan kadang kita suka kalau pakai asuransi kan suka lama gitu ya bayarnya ya. Ya karena kan kadang suka mereka telepon dulu, "Boleh nggak ya pelayannya ini?" Gitu kan. Nah itu jadi, apa, kalau ada teknologi digital ini, itu bisa jadi dia lebih cepat karena udah tersambung ke mana-mana gitu. Even nanti mungkin ke farmasi juga bisa. Jadi kalau, oh ternyata ini obatnya sudah berkurang nih gitu kan, jadi bisa langsung
stock opnam ceritanya itu juga lebih mudah. Jadi kalau misalnya semua semua itu terhubung jadi seamless gitu, enak gitu kan, cepat dan juga monitornya lebih mudah. Begitu. Nah, ternyata si OJK dan Kemenkes itu sudah menandatangani MOU gitu ya untuk mengatasi inflasi medis ini gitu. Nah, dari Kemenkesnya itu dia ada beberapa hal yang dia lakukan gitu kan, yaitu ada lebih mengutamakan ke arah preventif daripada kuratif gitu ya. Jadi preventif, pencegahan dulu lah gitu. Kemudian mulai menggalakkan teleconsultation dan telemedicine. Jadi yang online gitu ya. Jadi orang yang memang sakitnya tidak terlalu parah gitu ya, tidak perlu ke rumah sakit gitu kan. Nah, kemudian juga ada perbaikan rawat inap dan rawat jalan. Salah satunya tadi dengan KRIS itu gitu. Kemudian membuat medical advisory board, kemudian juga mengatur tadi ya ada komponen-komponen bahan baku Indonesia yang digunakan dalam obat dan alat kesehatan begitu. Nah, gayung bersambut dengan OJK. Jadi OJK akan mengeluarkan surat edaran gitu. Jadi si Kemenkes mengeluarkan peraturan gitu ya. Nah, OJK ini akan mengeluarkan surat edaran gitu. Nah, isinya tuh apa aja? Yang pertama itu syarat-syarat perusahaan asuransi yang bisa menjual asuransi kesehatan. Jadi itu diatur asuransi apa sih yang bisa menjual asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatannya pun diatur. Jadi spek produknya itu udah distandarisasi lah, nggak bisa keluar dari pakem-pakem itu gitu. Kemudian juga preminya pun karena spesifikasi produknya udah sudah diatur, sudah jelas gitu ya. Jadi preminya pun bisa seragam gitu. Nah, oke, tadi kita udah dengar juga nih teman-teman penjelasan dari Dokter Mita ya terkait gimana sih caranya perusahaan asuransi dan reasuransi untuk mempreventif dan juga memitigasi resiko yang ada terkait medical inflation ini nih teman-teman. Nah, tadi kan kita juga udah ngomongin ya preventif perusahaan asuransi yang mereka galakkan ke konsumen-konsumennya. Kayak banyak juga nih sekarang nih Dok, perusahaan asuransi ada campaign-nya tuh kayak biar semangat olahraga ya gak sih Dok? Betul. Nah, itu kayaknya salah satu cara mereka untuk memitigasi resiko tersebut ya. Yes, betul. Kan tadi itu ya harus mempromosikan preventif. Betul. Gitu. Jadi asuransi itu tahu nih kalau misalnya sakit gitu kan pasti aku akan keluar uang banyak nih. Bener. Jadi dipreventifkan dengan ayo olahraga gitu kan. Terus istilahnya kayak memberikan diskon, benefit gitu kan, benefit banget tambahan gitu kan. Mungkin kayak misalnya jalan 1000 langkah dapat apa kayak betul, gitu ya Dok. Betul Itu kan gimana ya cara mereka campaign yang mereka terapkan untuk gimana sih caranya preventif mereka untuk mitigasi resiko ini kayak gitu. Karena kayaknya kalau mereka mengkontrol yang kayak misalnya overtreatment gitu kan agak susah ya Dok. Mungkin salah satu yang paling gampang mereka lakukan adalah untuk melakukan preventif resiko yang ada seperti tadi campaign olahraga itu kan udah banyak juga mereka yang nge-sponsorin olahraga yang ada kan sekarang kan lagi zaman lari nih mungkin ya Dok ya. Mereka jadi sponsor kan, sponsor maraton. Bener banget. Terus segala macam lah olahraga lah. Tapi kayaknya sekarang juga masyarakat Indonesia udah pada rajin olahraga ya Dok dibanding sebelum Covid dulu. Betul. Jadinya harusnya sih medical inflation ini bisa atasi lah dengan segera. Ya kayak mudah-mudahan gitu. Ya kalau enggak nanti preminya naik mulu. Bener. Nanti makin mahal juga kan kita juga makin bingung ya cara beli asuransinya. Gaji kita inflationnya naiknya nggak seberapa tapi medical inflationnya naiknya banyak banget kan. Kita ada gap yang terlalu jauh ya dari inflasi yang ada dan juga medical inflation ini kayak gitu sih Dok. Akhirnya kalau misalnya kita nggak bisa beli ya ke BPJS, tapi kan ya BPJS juga pelayanannya ya itu gitu kan terbatas gitu. Iya, standar yang ada agak beda juga ya Dok ya. Betul kayak gitu sih. Jadi sebenarnya penting banget ya teman-teman untuk punya asuransi kesehatan dan juga nggak cuma punya asuransi kesehatan tapi preventif kita masing-masing juga pastinya perlu banget kita lakukan dengan kesadaran diri sendiri ya Dok ya. Karena ya siapa sih yang mau sakit teman-teman pastinya juga kadang-kadang kan asuransi juga ada limitnya ya Dok ya. Iya betul. Kalau kita sakit mulu nanti over limit kita sendiri yang nanggung eksesnya. Asuransi itu pasti ada limitnya, asuransi kesehatan gitu ya. Jadi nggak
luas gitu, pasti di limit gitu kan. Terus ada juga yang nggak tercover gitu kan. Nah itu jadi ya memang harus kita persiapkan juga gitu untuk hal-hal itu. Benar banget, dan juga semoga OJK dan juga Kemenkes segera bisa mengatasi mengeluarkan regulasi-regulasi terkait tadi kayak standar pelayanan rumah Pelayanan sakit rumah ya Dok sakit, ya. iya Itu pastinya betul. akan berpengaruh banget dengan produk asuransi kesehatan yang ada pada Indonesia Ya, saat ini. Nah tadi kita udah ngomongin seputar Indonesia nih Dok. Sekarang seputar mungkin iya Indonesia, maksudnya kesehatan baiklah. kesehatan Indonesia nih, Indonesia, inflation medical ya ya di ya. Indonesia. Sekarang pastinya kita akan apa ya, perusahaan reasuransi kan pastinya nggak cuma Indonesia doang yang dilihat kan, kita komparasi dengan global ya Dok. Yes. Nah gimana sih apakah terdapat perbedaan, of course kan tadi dokter udah bilang adanya perbedaan setiap negara nih Dok. Nah gimana sih bagaimana hal tersebut mempengaruhi industri asuransi kesehatan secara global nih Dok? Oke, jadi sebenarnya tuh inflasi medis itu global gitu ya. Jadi setiap negara itu pasti akan mengalami inflasi medis gitu. Nah, eee, semua negara gitu ya ternyata. Jadi hanya 2 negara yang apa ya istilahnya, inflasinya itu lebih kecil, inflasi kesehatan itu lebih kecil dibandingkan dengan GDP-nya. Jadi ada 2 negara yaitu India dan Kuba. Nah, selain itu, negara-negara selain 2 itu tuh mereka itu inflasi medisnya tuh tinggi banget dan lebih besar daripada GDP-nya gitu ya. Oh India dan Kuba ya, kok bisa ya Dok ya? Nah, kenapa? Kenapa tuh? Karena apa? Satu, dia gencar sekali melakukan kegiatan promotif dan preventif begitu. Jadi masyarakatnya tuh sehat Benar, gitu ya kan. rajin jalan Dan kaki ya Dok ya. betul jalan kaki iya sih. Jadi bener-bener angka kejadian penyakitnya itu berkurang. Terus pengobatannya juga berkurang gitu kan. Biaya untuk pengobatan juga berkurang karena ya orangnya pada sehat semua gitu. Nah itu satu. Yang kedua ternyata itu mereka punya kebijakan untuk menggunakan bahan baku dari lokal. Jadi dia menggiatkan apa ya, produksi bahan-bahan baku lokalnya gitu untuk pembuatan obat, pembuatan alat kesehatan gitu kan. Nah jadi pasti akan mengurangi biaya sekali gitu, yang tadinya harus import mereka bisa produksi sendiri gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya 2 itu. Nah, kita contohin ya, contohnya di Swiss gitu ya, di Eropa, di Swiss. Swiss itu dia punya Samalaya asuransi kesehatan oleh pemerintah gitu, yang lakuin pemerintah. Nah itu juga pasti mereka punya apa ya, punya standarisasi gitu kan, yang apa aja yang bisa di-cover gitu kan, apa aja bentuk pelayanan yang diberikan gitu kan. Nah ternyata itu pelayanan yang standarnya dari mereka itu juga sudah apa ya, karena inflasi ini udah naik gitu harganya. Mereka tuh jadi kayak, wah kalau terus-terusan begini tuh boncos juga nih kita gitu kan. Jadi sama sebenarnya kayak di Indonesia pun begitu gitu kan. Nah ternyata di Inggris gitu ya, di Inggris pun tuh sama gitu. Ada juga dia punya National Health Service namanya. Jadi dia kesulitannya itu karena ternyata di sana itu ada demographic shift. Jadi orang tuh semakin apa ya, demografiknya tuh apa, yang orang-orang tua itu semakin banyak gitu kan, yaitu pasti akan menyebabkan kenaikan dari ini ya, biaya gitu. Karena kan semakin tua pasti butuh penanganan sakitnya lebih serius biasanya gitu kan, penyakit-penyakit kronis biasanya orang-orang tua itu banyak penyakit kronisnya gitu kan. Nah terus ternyata juga mereka itu gencar sekali ini ya, menemukan teknologi-teknologi kesehatan gitu, dan itu menyebabkan biaya medisnya juga naik karena kan tadi ya alat-alatnya mahal gitu kan, pasti itu dibebankan juga terhadap masyarakat gitu kan. Nah itu kira-kira. Nah terus itu kan tadi masalah ininya ya, public health-nya gitu kan, Betul, asuransi kesehatan milik publik ya. heeh. Nah kalau asuransi private-nya gimana? Ternyata sama juga gitu, mereka malah di Amerika gitu ya, mereka menaikkan premi itu sampai 25-30% loh. Setiap tahun ya? Iya, Atau ini gimana tuh? tahun lalu tuh Oke. 25-30% mereka meningkatkan tarif premi gitu. Kebayang dong ya, itu hampir sepertiganya naik gitu loh. Terus Hong Kong, Singapura, Dubai pun juga naik, tapi tidak sebesar di Amerika sih, memang hanya 9-16% gitu. Tapi ya emang ada kenaikan, jadi memang benar di mana-mana
berimpact sekali gitu, apalagi after COVID gitu ya, kelihatan sekali bahwa memang lebih tinggi gitu. Oke, terima kasih Dokter Rita atas penjelasannya. Kita tadi udah tahu nih gimana sih dampak inflation medis ini di global, nggak cuma di Indonesia juga ya Ya, yang udah kita betul, bahas tadi. betul. Nah, mungkin tadi kan kita juga udah singgung-singgung terkait kenaikan premi nih ya Dok. Yes. Pastinya itu sangat berpengaruh bagi konsumen asuransi Ya, kesehatan ini betul. kan Dok ya. Gimana sih kalau dari dokter sendiri, ada rekomendasi gak sih untuk konsumen untuk menghadapi medical inflation ini? Ya, pasti ada dong. Jadi kan tadi ya kita tahulah dampaknya gitu, banyak sekali gitu kan. Nah, tips dan trik. Nah, jadi belilah asuransi sejak usia muda gitu. Karena pada saat kita masih muda itu mudah-mudahan ya kita dalam keadaan sehat gitu kan. Nah, sehingga preminya pun masih premi standar yang diberikan. Dan pasti kalau usia muda itu preminya lebih murah dibandingkan kalau kita sudah masuk di usia yang tua gitu ya. Pasti akan sangat mahal gitu kalau kita baru beli. Misalnya kadang mikir, buat apa sih punya asuransi muda-muda gitu kan, toh nggak kepake gitu kan. Masih Tapi ngerasa sehat ya Dok? betul, ngerasa sehat. Atau kalau itu mikirnya, aku masih punya asuransi dari perusahaan Kantor, nih gitu iya. kan. Padahal nanti pada saat kita pensiun, kita mau beli asuransi itu preminya pasti udah mahal karena udah tua usianya kan Belum lagi kalau gitu. udah ada penyakit-penyakit ya Dok, Betul. pastinya dapat ekstra premi ya Dok. Betul sekali. Nah, yang kedua harus paham nih produk yang akan dibeli itu apa, harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, jangan sampai kita membeli coverage yang ternyata kita nggak butuh gitu. Udah bayar mahal, ternyata kita juga nggak butuh gitu kan. Nah, yang ketiga kita itu harus konsultasi dengan tenaga pemasar yang kita percaya gitu ya. Misalnya kita ya pasti adalah teman-teman kita gitu kan yang sebagai tenaga pemasar gitu kan. Nah, kita bisa tanya atau kalau enggak kita tanyalah ke konsultan keuangan. Biasanya mereka pun tahu gitu apa sih harus dibeli gitu ya kalau asuransi gitu bisa juga. Ini berhubungan sama poin 2 tadi ya Dok, jangan Betul. sampai ya teman-teman kita cuman butuh misalnya asuransi A tapi Yes. kita karena salah nanya ke tenaga pemasar kita Betul, ditawarin A sampai Z gitu ya Dok. Iya. Pastinya kan preminya juga lebih Betul, tinggi ya Dok. betul. Padahal kita sebenarnya nggak butuh itu, makanya kita Iya. harus memilih tenaga pemasar yang terpercaya pastinya. Ya, Dok. Betul, tenaga pemasar terpercaya atau kalau enggak kita ke konsultan keuangan gitu ya. Karena kan dia bukan agent ya. Betul. Pasti lebih independen lah gitu opininya. Nah, yang berikutnya kita juga bisa nih cek testimoni gitu kan, review-review dari pengguna asuransi ini seperti apa, apakah klaimnya mudah gitu kan, terus coveragenya seperti apa, itu kita bisa cek nih testimoninya. Biasalah kita kan suka cek review dulu gitu ya, kalau mau beli barang aja kita cek reviewnya banyak apa enggak, bagus atau enggak. Nah, ini sama, asuransi kan produk juga sebenarnya. Jadi kita bisa cek review-reviewnya gitu. Nah, terus yang berikutnya kita juga bisa evaluasi secara berkala. Mungkin pada saat sekarang saya butuh A B C D, tapi nanti mungkin 5 tahun 3 tahun 5 tahun ke depan saya cuma butuh A B aja gitu. Jadi harus ada evaluasi secara berkala. Begitu. Dan yang paling terakhir adalah pahami proses pengajuan klaim gitu. Dan TC apa aja gitu yang tercover. Ini penting banget nih Dok, Penting karena kayaknya banyak nih dari sekali. teman-teman yang masih nggak Betul, paham betul. terkait pengajuan klaim ini. Jangan sampai kita udah disodori TC-nya secara lengkap, tapi karena kita nggak paham dan mungkin ada yang kelewat baca ya Dok, Iya, jadinya kita akan betul. susah ngajuin klaimnya dan ini pastinya bikin kita emosi sendiri dong kalau ternyata nggak sesuai dengan apa yang betul, kita ekspektasikan. Padahal sebenarnya kita udah disediain hal-hal yang harus ya kita pahami sebelumnya terkait pengajuan klaim ini ya Betul. teman-teman. Ya, jadi Gitu biasanya sih. itu after beli itu tuh kita dikasih waktu 2 minggu sebenarnya untuk membaca polis gitu. Jadi kalau misalnya setelah kita terima kita nggak setuju gitu ya, kita nggak suka, ternyata coveragenya kayak gini gitu ya, sampai ke pengecualiannya nih kita baca gitu kan. Nah, itu kita bisa minta batalkan polisnya gitu dalam waktu 2 minggu itu, kalau nggak salah masih free nggak ada potongan-potongan kalau nggak salah. Jadi tapi itu hanya 2 minggu gitu. Jadi begitu terima polisnya langsung dibaca, kalau nggak setuju bisa dibatalkan. Begitu kira-kira Mbak Melati. Jadi benar-benar harus baca polisnya ya Dok. Yes. Jangan sampai kita
nggak baca tapi ternyata apa yang kita pahami beda sama yang Betul. harusnya tertuliskan di Betul, dalam betul polis. sekali. Kayak gitu. Gitu kira-kira. Wah, menarik banget nih yang udah kita bahas pada sesi kali ini ya, Dok ya. Kita udah mengetahui mengenai medical inflation yang pastinya lagi hot banget nih di Iya, dunia lagi hot asuransi. banget gitu. Iya kan, kita udah tahu juga nih dampaknya gimana, udah tahu cara mitigasi resikonya juga gimana, dan juga tadi kita udah dapat saran nih dari Dokter Mita langsung seorang underwriter medical nih teman-teman. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan ke teman-teman nih Dokter Mita? Ya, aku sih cuman mau mau emphasize itu pentingnya memang memberi asuransi gitu kan, terutama asuransi sejak usia muda gitu. Karena pada saat kita masih sehat, mungkin kita nggak kepikiran gitu kan, cuman kita nggak tahu ya ke depannya itu seperti apa gitu kan. Terus nanti kalau kita belinya sudah dalam usia yang tua, terus sudah punya penyakit, itu preminya lebih mahal, malah jangan-jangan malah nggak di-cover gitu. Soalnya kalau saya gitu kan sering terima pengajuan gitu kan, udah iya, dan sekarang itu usia 40-an ke atas itu udah banyak yang punya penyakit gitu loh. Jadi ya kalau aku sih sarankan ya memang beli asuransi itu sejak usia muda begitu. Jangan sampai terlambat ya teman-teman. sampai terlambat. Nanti menyesal karena Betul sekali. makin kita tua makin mahal juga asuransinya, makin mahal juga preminya ya teman-teman. Dan juga pastinya resiko yang kita punya di diri kita sendiri juga harus segera kita preventifkan sejak dini, dan juga kita harus transfer ke perusahaan asuransi pastinya ya Dok ya. Betul. Oke Dokter Mita, terima kasih banyak atas sharing sessionnya ya. Oke, sampai bertemu lagi. Hai Sobat Rio, tadi kita sudah mendengar penjelasan mengenai medical inflation nih dari Dokter Mita. Pastinya sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Maka dari itu saya Melati pamit undur diri, sampai bertemu di lain podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.